semuanya hancur. Gue itu gue kan udah bilang di mana-mana. Gue tuh lagi tapering off obat-obatan gue. Itu banyak banget yang udah pada tahu. Gue selalu dalam misi untuk nurunin dosis obat-obatan bipolar gue. Dan gue stabil waktu itu. Tapi pas nggak nyampe seminggu sebelum gue ke LA, gue itu water fasting dan dry fasting. Gue main, jadi Airbnb gue itu di daerah pantai namanya Venice Beach. Gue main lah ke pantai, gue tinggalin semua HP gue di Airbnb. Karena gue nggak mau di-trace dan gue nggak mau ada yang tahu gue di mana. Gue pengen me time, gue pengen main ombak, gue pengen rasain biar kena ombak lagi kayak gue tuh kecil. Terus pas gue dibantuin sama orang ini, datanglah ambulans ngejemput gue, dan ambulans itu yang nge-nelpon adalah Sheila atau David. Mereka pasangan suami istri. Gara-gara sahabat sendiri Marsanda dijebloskan ke RSC di Los Angeles, mereka nggak minta maaf. Marsanda akhirnya buka-bukaan mengenai peristiwa yang sempat heboh saat dirinya berada di Los Angeles, Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Diketahui Marsanda dikabarkan hilang di LA oleh sahabatnya sendiri Sheila Salsabila hingga membuat heboh netizen di tanah air. Belakangan baru diketahui Marsanda tidak hilang, melainkan sedang jalan-jalan tanpa membawa alat komunikasi apapun. Melalui kanal YouTube miliknya, Marsanda menceritakan bahwa liburannya di Los Angeles hancur. Ternyata ketika dikabarkan hilang, Marsanda hanya sengaja bersenang-senang tanpa membawa ponsel. Gue main ke pantai, gue tinggalin semua HP gue di penginapan karena gue nggak mau ada yang tahu gue di mana. Cerita Marsanda mulai tayangan di YouTube Marset pada Kamis 4 Agustus dikutip dari suara.com. Gue main, jadi Airbnb gue itu di daerah pantai namanya Venice Beach. Gue main lah ke pantai, gue tinggalin semua HP gue di Airbnb. Karena gue nggak mau di-trace dan gue nggak mau ada yang tahu gue di mana. Gue pengen me time, gue pengen main ombak, gue pengen rasain biar kena ombak lagi kayak gue tuh kecil. Dan di situ Sheila tuh nelponin gue. Dia nelponin gue sampai 7 kali. Terus dia panic attack karena gue nggak bisa ditemuin. Dia ngelaporin gue ke 911. Terus gue jalan pulang. Gue cuma 2 jam main ombak, terus gue jalan pulang nih. Namun Marsanda yang tidak bisa dihubungi membuat Sheila Salsabila panik hingga menelpon 911. Padahal Marsanda mengaku hanya bermain di pantai tanpa membawa ponsel selama 2 jam. Terus pas gue dibantuin sama orang ini, datanglah ambulans ngejemput gue, dan ambulans itu yang nge-nelpon adalah Sheila atau David. Mereka pasangan suami istri. Terus dari gitu, pas gue dijemput ambulans, gue kayak bingung, ngapain lo jemput gue? Terus orang ambulansnya juga bingung, kayak nih orang kok kelihatan kayak baik-baik aja, tapi kenapa ada yang nge-report? Mungkin, terus pada nanya setiap kali. Pertama ambulans, kedua ada 911-nya juga, ambulans 911 yang pada ujung-ujungnya adalah rumah sakit jiwa, mental health facility. Jadi pertama gini, gue urutannya ya. Di ambulans sama 911, mereka tuh nanya, "Are you okay? What's your name? Sekarang lo di mana? Asal lo dari mana?" Kayak memastikan gue waras, ngerti kan lo? Dan gue ini kayak sadar diri nggak gitu. Pokoknya terus gue nama saya Andriani Marsyanda. Umur lo berapa? Pekerjaan lo apa? Datanglah ambulans, dan ambulans itu yang nelpon Sheila dan David, suami istri. Gue bingung, ngapain lu jemput gue? Ada juga 911 yang ujung-ujungnya rumah sakit jiwa atau RSJ, lanjut Marsanda. Gara-gara Marsanda membawa obat penenang dan obat-obat bipolarnya yang lain, 911 Los Angeles langsung mengarahkannya ke mental health facility atau sama seperti RSJ. Mereka, Sheila sama David, nggak bermaksud sampai gue dibawa ke rumah sakit jiwa. Mereka, pihak RSJ, menahan gue di sana dari tanggal 27 Juni sampai 11 Juli. Even nyokap sama adik gue nelpon cuma 2 kali, kata Marsanda. Meski tak belak-belakan, Marsanda tampak kecewa karena Sheila Salsabila yang mengaku sahabatnya tidak menyampaikan permintaan maaf. Marsanda pun harus membayar mahal karena masuk RSJ di Los Angeles. Intinya itu yang gue alamin. Jadi semua rencana sampai 3 apa 4 webinar yang semestinya gue jadi pembicara harus di-cancel.
karena gue berada di rumah sakit jiwa tanpa gue mau, ujar mantan istri Ben Kasyafani tersebut. Marsanda akhirnya buka-bukaan mengenai peristiwa saat ia menghilang di Los Angeles, Amerika Serikat ketika gangguan bipolarnya kambuh pada tanggal 27 Juni 2022. Lewat video yang diunggah di kanal YouTube-nya 1 jam lalu Kamis sore, 4 Agustus 2022. Semua hancur, gue sudah bilang gue tapering off obat-obatan gue, pengurangan dosis. Itu sudah banyak yang tahu misi gue, tapi nggak sampai seminggu sebelum gue ke LA, gue itu water fasting dan drain fasting sama seseorang fasting expert dari Ukraina di Bali yang mengajak puasa seharian dan hanya minum air putih dan tambahan buat gue 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum sebagai pemulihan tumor payudara gue, katanya. Semuanya hancur. Gue itu gue kan udah bilang di mana-mana. Gue tuh lagi tapering off obat-obatan gue. Itu banyak banget yang udah pada tahu. Gue selalu dalam misi untuk nurunin dosis obat-obatan bipolar gue. Dan gue stabil waktu itu. Tapi pas nggak nyampe seminggu sebelum gue ke LA, gue itu water fasting dan dry fasting sama seorang fasting expert dari Ukraina. Dan sebenarnya dia tuh she did no harm to me. Cuman mungkin puasa itu kan puasa yang cuma minum air putih doang. Cuman minum air putih doang 12 jam, terus 3 hari gue nggak minum dan nggak makan. Dan itu dalam rangka untuk healing breast tumor gue. Dan dalam rangka untuk gue juga, itu kan untuk healing orang yang berhubungan dengan kanker tuh bagus banget untuk puasa itu. Dan itu dengan banyak manfaat lainnya lah. Rupanya puasa ekstrim tidak makan minum itu berpengaruh pada keseimbangan mentalnya. Tanpa dia sadar, ia mengalami manik, kondisi psikologis yang dapat membuat seseorang mengalami euforia di luar batas. Saat di Amerika Serikat, Marsanda bertemu dengan Sheila Salsabila dan suaminya David. Di sana, Marsanda menyewa rumah di Airbnb. Ia kemudian berjalan-jalan di sekitar pantai tanpa membawa ponsel. Celakanya saat berjalan-jalan itu, Sheila 7 kali menghubungi ponselnya. Lantaran gagal menghubungi Marsanda, Sheila yang juga mengaku mengalami gangguan bipolar itu memutuskan untuk menghubungi 911 dan ambulans demi mencari Marsanda. Gue cuman pergi 2 jam cari Airbnb, softline yang gue pakai kena air. Dan parahnya gue kesulitan membaca arah mata angin dan bingung arah pulang. Gue ditolong orang ke penginapan. Pas gue datanglah ambulans dan 911 yang ditelepon Sheila untuk menjemput gue. Obat penenang yang tertulis itulah yang dijadikan alasan untuk membawa Marsanda ke mental health facility atau rumah sakit jiwa. Di RSJ gue masuk di sana dari 27 Juni sampai 11 Juli sampai orang-orang gak bisa ngakses gue. Even nyokap dan adik gue cuma 2 kali telepon dan Sheila dan David juga cuma sekali, katanya. Makin kesal gara-gara dijeblaskan ke rumah sakit jiwa tanpa kehendaknya. 4 webinar yang menempatkannya sebagai pembicara dibatalkan. Karena gue di RSJ dengan kondisi yang bisa gue sebut seperti kamp konsentrasi, lebih baik penjara daripada rumah sakit jiwa, kata mantan istri Ben Kasyafani itu. Menurut Marsanda, selama dijebloskan di rumah sakit jiwa, ia dipaksa menelan obat-obatan selama ia menolak minumnya hingga berteriak.